Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Nah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali di VOE ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tanggung jawab kita untuk melakukan yang baik. Diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan boleh memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami kekuatan, terlebih Tuhan mengizinkan kami untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, dengan tema tanggung jawab kita melakukan yang baik, dan dari Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, anak-anak, perbuatan baik apa yang dimaksudkan di dalam kitab Yakobus ini? Nah, anak-anak, ketika kita melihat teman kita sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita, baik itu tenaga kita, baik itu waktu kita ataupun juga pikiran kita, seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan minggu lalu ya. Nah, kita tahu kita bisa menolong teman kita, kemudian kita pikir, nggak usah deh, biarkan saja orang lain yang menolong. Dan akhirnya kita tidak jadi menolong teman kita. Padahal kita tahu kita bisa menolong, berarti sebetulnya kita sudah berbuat dosa. Karena kita tahu menolong teman kita itu baik, tetapi kita tidak mau menolongnya. Atau misalkan seperti ini, kita melihat mama kita sedang sibuk sekali melakukan banyak sekali pekerjaan dan bahkan mungkin sampai kerepotan gitu ya. Nah, kita melihat kita hanya sekedar main HP, main game, kita membiarkan mama kita sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya, padahal kita bisa meluangkan waktu dan tenaga kita untuk membantu mama kita, tetapi kita pikir, biarin aja itu kan memang pekerjaannya mama. Sedangkan kita hanya asik-asik main game, nonton YouTube. Nah anak-anak, kita juga sudah berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tahu seharusnya kita bisa menolong mama kita, tetapi kita tidak mau. Itu perbuatan baik, tetapi kita tidak mau melakukannya. Maka kita juga sudah berdosa. Atau contoh yang lain lagi, misalkan seperti ini, kita melihat ada teman kita yang sedang kesusahan membawa barang-barangnya untuk ke sekolahan. Atau misalkan nih, ketika PTM kemarin kita melihat teman kita maskernya putus atau maskernya sudah kotor dan dia tidak membawa ganti. Padahal di dalam tas kita sama mama diberikan bawa masker lebih. Nah, sebetulnya kita bisa menolong, kita bisa membantu teman kita dengan memberikan salah satu masker bersih kita supaya teman kita bisa ganti masker. Tetapi kita pikir begini, nanti maskerku jadi berkurang. Kan itu salahnya dia. Kenapa main kotor-kotor? Akhirnya maskernya jadi kotor. Kenapa aku harus mau ngasih? Nanti maskerku jadi berkurang. Nah anak-anak, ketika kita tahu bahwa kita sebetulnya bisa menolong teman kita dengan berbagi masker, tapi kita tidak mau, maka kita tahu bahwa itu perbuatan baik dan kita tidak mau melakukannya, berarti kita juga sudah berdosa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan baik yang sebetulnya kita mampu lakukan, tetapi seringkali kita abaikan. Nah, itu juga kita berarti sudah berbuat dosa. Sama seperti contoh di dalam Alkitab anak-anak, tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, di sana dikisahkan ada seseorang yang mengalami musibah karena dia dirampok. Tidak hanya sekedar dirampok, tetapi dia juga dianiaya sehingga dia mengalami luka-luka yang begitu banyak sehingga dia tidak bisa bangun untuk merawat dirinya sendiri. Sudah barang-barangnya habis,
seluruh tubuhnya penuh dengan luka begitu ya, hanya sekedar untuk bangun saja dia tidak bisa. Nah, dalam kisah itu kita melihat ada tokoh-tokoh agama seperti ahli Taurat sedang lewat dan melihat, tahu persis bahwa di situ ada orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Dia tahu harusnya dia bisa menolong, tetapi apa yang dilakukan? Jangankan dia bertanya, dia melihat pun seperti halnya melihat ada seekor anjing galak gitu ya. Nah, dia tidak mau menolong, dia justru pergi cepat-cepat. Nah, kemudian datang lagi orang lain, juga orang yang sangat memahami kebenaran firman Tuhan. Orang ini apakah mau menolong? Tidak juga, anak-anak. Dia hanya sekedar, ya ada orang yang terluka, dia cepat-cepat mengambil jalan lain. Dia juga tidak mau menolong. Ini justru orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka sangat tahu bahwa Tuhan menghendaki mereka saling tolong menolong, saling mengasihi, tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi justru mereka tidak melakukan kebaikan yang mereka tahu. Nah, seperti ini bukan contoh untuk kita tiru ya, karena harusnya menolong. Sampai akhirnya datang orang Samaria. Nah, anak-anak, orang Samaria ini dianggap sebagai orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap penting karena sudah banyak yang menikah campur dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak diakui oleh orang Yahudi sebagai keturunan Yahudi yang asli begitu ya, sehingga mereka itu sudah dianggap dari strata bawah begitu ya. Nah, sehingga banyak orang meremehkan orang Samaria ini. Tetapi justru ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang dirampok, dan tidak hanya sekedar dirampok, tetapi juga orang yang membutuhkan pertolongannya untuk membawa dan merawatnya, justru orang Samaria ini melakukan apa yang baik, yaitu menolong dan merawat. Bahkan tidak hanya sekedar merawat, orang Samaria ini juga meninggalkan uang bagi orang lain untuk merawat si orang yang dirampok ini tadi. Ini benar-benar tindakan yang mulia, anak-anak, karena tahu mana yang baik, tahu harus berbuat baik, dan dia melakukannya. Nah, ini tindakan yang dimasukkan di dalam Yakobus pasal 4 tadi ayat 17, bahwa tahu berbuat baik harus dilakukan. Tetapi kalau tahu harus berbuat baik dan tidak dilakukan, berarti berdosa. Nah, apa sih berdosa itu? Dari tadi Miss Wahyu ini kok ngomongin berdosa, berdosa, dan berdosa. Nah, anak-anak, yang dimaksudkan dengan berdosa di sini adalah ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman Tuhan, dan kita tidak melakukannya, berarti itu yang disebut dengan kita berdosa. Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Berarti kita harus mengasihi, saling tolong menolong lah. Kan kemarin kita sudah belajar itu ya. Tetapi kita tidak mau menolong, berarti kita sudah tahu kebenaran dan kita tidak melakukan, berarti kita juga berdosa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kita kembali. Ketika kita tahu apa yang baik dan kita tidak melakukannya, ingat, berarti kita sudah berdosa. Ketika kita berdosa, berarti kita sudah menjadi musuhnya Allah. Kita bukan lagi anak-anak Allah. Nah, oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari ketika kita sudah tahu apa yang baik, mari itu tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan kita, tetapi itu kita juga lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Perbuatan baik banyak di sekitar kita yang bisa kita lakukan ya. Menolong, membantu, dan jangan lupa ketika kita juga melakukan tanggung jawab kita, itu juga sesuatu yang baik. Dan kalau kita tidak memenuhinya, berarti kita juga berbuat dosa. Nah, oke, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, untuk mengingatkan kami kembali, untuk kami tahu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami.
Tuhan tolong mampukan kami supaya firman Tuhan ini sungguh mampu kami hidupi, sehingga kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebagai voice note kita hari ini adalah aku mau melakukan kebaikan. Aku mau melakukan kebaikan. Nah, jangan lupa ya voice note-nya dikirim kepada wali kelas masing-masing. Dan sampai ketemu di VOE berikutnya. Salam Aletheia, salam sehat, terus bersemangat.